Halo Numerika, balik lagi bersama kakak. Hari ini kakak mau membahas soal MTK Dasar kelas 11 latihan 1.1. Nah, kita bisa melihat di sini ada 1, 2, 3, dan 4 soal ya. Dimana soal ini menanyakan ataupun membahas mengenai fungsi gitu ya. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Jadi, sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa di sini ada garis koordinat yang X ya, di mana itu adalah bulan-bulan dari penjualan dan juga ada yang Y, yaitu adalah angka penjualan dalam juta. Nah, di sini kita kalau mau mengetahui ini merupakan suatu fungsi atau tidak, kita harus pastikan bahwa nilai X punya satu pasangan Y, ataupun begitu sebaliknya, nilai Y punya satu pasangan X. Nah, kalau mereka sama-sama punya satu pasangan, berarti mereka merupakan fungsi. Nomor 1, oke, ingat kata kuncinya tadi ya, mereka harus punya satu pasangan. Kita lihat, bulan Februari 19, dia kan di bawah. Pasangannya mana? Oke, pasangannya yaitu adalah yang 0. Kalau Maret Maret tanggal 19, nah itu pasangannya yang mana? Nah, kita lihat di sini. Nah, pasangannya dia di antara 5 sampai 10 ya, atau kita bisa anggap ini pasangannya adalah 6 gitu. Nah, jadi dia memiliki satu pasangan, maka ini adalah fungsi gitu. Lalu kita lanjut ke yang B. Yang B ditanya adalah relasi antara lama mengunggah video di YouTube terhadap waktu. Nah, di bawah ini merupakan bulan dan tanggal ya. Lalu di atasnya merupakan jumlah jam dari video yang diunggah tiap menit. Pada Januari tanggal 7 ya, dia itu punya pasangan yaitu adalah 5. Oke. 6 ya, 6. Nah, lalu pada bulan Oktober dia punya satu pasangan juga nih. Ya. Di bagian 7 ini. Nah, lalu di bulan Februari dia punya pasangan yaitu adalah 10. Nah, pasangannya hanya satu kan? Nah, berarti ini merupakan suatu fungsi. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Satuan energi dari joule dan kalori itu ada dengan 1 joule sama dengan 2,4 kalori. Apakah hubungan antara joule dan kalori merupakan suatu fungsi? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, iya ya. Kenapa? Karena dia hanya punya satu pasangan. Nah, nanti kalau untuk 2 pasangan kita lihat di soal nomor 3 atau 4, nanti dia ada ngebahas. Nah, jadi contoh di sini 1 joule. Dia berapa? Sama dengan berapa? 2,4 kalori. Nah, kalau misalnya 2 joule, ya berarti 4,8 kalori. Ya, tinggal dikali 2 aja nih. Jadi, ya, bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara joule dan kalori ini merupakan suatu fungsi karena mereka hanya memiliki satu pasangan gitu. Lalu kita lanjut. Berdasarkan data pada tahun 2001, perusahaan A mampu menjual 9 laptop ya. Pada tahun 2002 dan 2003, perusahaan A menjual masing-masing 27 dan 81 laptop. Apabila relasi antara tahun dan jumlah penjualan laptop membentuk fungsi eksponensial, berapa penjualan laptop pada tahun 2007? Oke, nah ini kita temukan dulu polanya ya. Anggap di sini adalah 2001. Dia itu 9. Ini adalah 2002. Dia itu adalah 27. Oke, 2003 dia adalah 81 gitu ya. Nah, 9 itu
Oke, kalau misalnya X9 itu kita bisa dapatkan dari 3 kuadrat ya. Nah, lalu untuk 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 kuadrat. Sedangkan 81 itu 3 pangkat 4 kuadrat. Nah, lalu yang lainnya gimana? Ya udah kita ikutin aja polanya gitu ya. 2004 ini harusnya adalah 3 pangkat 5 kuadrat. 3 pangkat 5. Lalu 2005 itu adalah 3 pangkat 6. 2006 3 pangkat 7. 2007 3 pangkat 8. Nah, di sini teman-teman tinggal cari nih, 3 pangkat 8 itu berapa? Lalu dapatlah hasilnya penjualan laptop pada tahun 2007. Gitu teman-teman, gampang ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan relasi mana dari grafik-grafik berikut yang merupakan fungsi. Nah, ingat teman-teman, mereka harus punya satu pasangan. Mereka itu siapa? Yaitu adalah X dan Y. Nah, kita lihat di sini ya, satu itu dia berhenti di titik sini ya, menyinggung titik ini dan juga titik ini. Nah, artinya apa? X yang di satu ini memiliki 2 pasangan, sedangkan itu tidak memenuhi persyaratan dari fungsi. Berarti ini bukan fungsi, ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang B kita lihat. Ini kita lihat dari min 7. Oke, min 7 kalau kita tarik garis vertikal ya, dimintanya ya. Oke, kita coba tarik garis vertikal. Oke, anggap seperti ini. Ini coba kita tarik garis vertikal. Oke, dari min 6. Nah, dia hanya menyinggung di sini ya. Nggak ada lagi garis yang disinggung. Oke, itu satu. Oke, kita lihat lagi yang lebih jelas. Dari 4 kita tarik garis vertikal. Nah, dia menyinggung juga cuma di satu ini, tidak seperti yang ini ya. Yang A kalau kita tarik garis vertikal, dia tuh menyinggung 2 garis. Oke. Garis di antara 5 dan 6 dan juga di antara 2 dan 3. Nah, berarti bisa kita simpulkan yang B itu merupakan suatu fungsi. Gitu, teman-teman. Lalu kita lanjut lagi yang C. Yang C ini fungsi atau bukan? Oke, selamat buat yang menjawab bukan fungsi, karena benar ya jawabannya ya. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Kita ambil contoh di 1. Lihat dia menyinggung garisnya berapa. Ya, kita tarik garis vertikal. Dia menyinggung 1 di sini dan satunya di sini. Dia menyinggung 2, berarti ini bukan fungsi gitu teman-teman. Berarti untuk jawaban 4 yang merupakan fungsi itu hanya yang B gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah yang B, sisanya tidak.